Selamat, Anda telah disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Sahabat Rahel, kembali lagi di channel Rahel Salsabila. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, selamat menonton. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Rahel Salsabila. Hari ini kita akan membahas tentang apa ya, Dek? Hari ini kita akan bercerita ya teman-teman. Jadi pengalaman kita yang kemarin kita habis dimonetisasi. Jadi kita akan bercerita dari mulai nge-YouTube. Jadi awal kita buat channel YouTube itu tahun 2018 ya teman-teman, dengan nama Rahel Salsabila. Rahel Salsabila, yaitu namanya Dek Rahel. Kita sengaja memilih konten anak, soalnya sebenarnya dari awal tuh kita ingin mengabadikan videonya Adik Rahel gitu. Jadi daripada kita di sini di Instagram juga gitu kan, kepotong-potong kecil, jadi kita mengabadikannya lewat YouTube. Awalnya seperti itu. Setelah itu kita upload video yang pertama itu tahun 2019 teman-teman. Jadi awal pembuatan YouTube itu yang pertama tahun 2018, tapi nggak langsung kita upload videonya. Jadi kita upload yang pertama itu tanggal 11 Juli tahun 2019. Setelah itu kita berjalan lama nih ya. Awal 2020 aku dengar kabar bahwa ada peraturan baru dari Kopa, yaitu tentang perlindungan anak. Jadi di sana konten anak itu nggak dapat iklan sama sekali teman-teman gitu. Akhirnya kita kan down ya, ini dilanjutkan apa enggak gitu YouTube-nya. Akhirnya aku nyari-nyari informasi, ternyata YouTube anak itu, channel YouTube anak itu tetap bisa dimonetasi dan tetap bisa dapat iklan teman-teman. Jadi yang nggak dapat iklan itu ketika download aplikasi YouTube Kids. Nah, tapi kalau di-upload di YouTube biasa itu tetap dapat iklan. Akan tetapi dia itu non personalisasi. Jadi sekarang di YouTube itu ada dua teman-teman. Jadi ada personalisasi dan non personalisasi. Kalau yang personalisasi itu iklannya itu full kayak YouTube biasanya. Tapi kalau yang non personalisasi itu buat YouTube anak teman-teman. Jadi apa sih perbedaannya? Jadi sini saya akan mengupas dulu ya tentang video yang personalisasi dan non personalisasi. Jadi perbedaannya dulu yaitu misalnya nih ya, kalau yang personalisasi itu dia itu iklannya itu sesuai dengan target marketernya dia. Jadi misalnya ada YouTube A itu yang konten dewasa, dia itu dilihat emailnya itu misalnya sering berbelanja, sering melihat apa namanya lewat shop online gitu, online shop. Maka nanti iklannya itu akan ditayangkan misalnya kayak Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain, agar dia juga bisa tuh download aplikasi lain itu gitu. Jadi kan sesuai dengan targetnya si iklan tersebut ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang non personalisasi, karena ini kontennya anak, otomatis target marketernya kan anak-anak lah. Anak-anak biasanya kan nggak lihat iklannya, otomatis dia itu iklannya kurang mengena gitu loh, nggak sesuai dengan target marketernya dia. Akhirnya nanti uang yang masuk ke iklan anak ke YouTube Kids itu setengah dari iklannya yang untuk konten dewasa teman-teman. Jadi teman-teman, jadi YouTube Kids atau channel anak ini bisa tetap dimonetasi, bisa dapat iklan juga. Nah, kemarin contoh aja videonya yang Baby Rahel yang belajar
huruf hijaiyah dengan buku ajaib assembler itu aja satu video bisa dapat 5 iklan teman-teman. Wow, padahal itu apa namanya, saya buat konten YouTube anak ya, itu dapat 5 iklan dalam satu video. Nah, itu berarti menandakan bahwa YouTube anak itu juga bisa dimontasi loh teman-teman, walaupun dikit, maksudnya setengahnya dari YouTube pada umumnya gitu teman-teman. Nah, caranya bagaimana sih agar kita bisa dimonetasi dengan cepat dalam hitungan jam? Jadi teman-teman, saya punya pengalaman kemarin pas waktu punya Birahel, karena saya akhirnya karena udah tahu YouTube. Jadi teman-teman, sekilas aja. Jadi sebenarnya YouTube itu ada iklannya, itu ada 2. Yang pertama personalisasi dan personalisasi. Kalau yang personalisasi iklannya itu sesuai dengan target marketer gitu loh teman-teman. Tapi kalau yang personalisasi itu berarti dia tidak sesuai dengan target marketernya. Misal ini ya, kalian itu suka berbelanja di online shop. Nah, akhirnya emailnya kalian kan terdeteksi nih ya, suka misalnya belanja di satu toko, misalnya suka belanja di online shop Shopee. Nah, akhirnya emailnya kalian ini kan mengarahkan di apa namanya, online shop Shopee ini tadi akunnya. Nah, maka iklan-iklan dari toko online lainnya, misalnya kayak Lazada, Tokopedia, apa namanya, dan lain sebagainya, itu akan ditampilkan di iklan YouTube kalian teman-teman. Karena apa? Penontonnya tadi itu kan suka nih berbelanja, biar nanti bisa download di aplikasi belanja lainnya gitu loh teman-teman. Jadi kan sesuai dengan target marketer banget. Nah, itu kalau yang iklan biasa itu yang namanya iklan personalisasi. Kalau yang iklan yang non personalisasi itu biasanya ditujukan di YouTube Kids atau YouTube yang channelnya anak-anak, karena dia itu iklan tapi tidak sesuai dengan target marketernya gitu loh teman-teman. Misal nih ya, kalian cewek kan nggak pernah merokok nih, tapi iklannya itu nanti dikasih iklan rokok misalnya, tapi ini iklannya di YouTube Kids itu juga akan lebih difilter sebenarnya sama pihak YouTube. Jadi misalnya kayak iklan, kayak iklan kondom atau rokok atau iklan yang berbau dewasa gitu, dia itu nggak akan dimasukkan ke YouTube anak, karena di sini sudah difilter sama pihak YouTube-nya gitu, maksudnya yang non personalisasi itu. Tapi di YouTube anak itu tetap dapat iklan teman-teman. Bahkan kemarin di videonya ini yang belajar apa namanya, huruf hijaiyah dengan buku ajaib, itu satu video itu bisa sampai 5 iklan lah. Otomatis ini kan menjawab dari pertanyaan teman-teman kan, bahwa YouTube anak itu juga bisa tetap dimonetasi, tapi iklannya itu yang non personalisasi gitu loh teman-teman. Jadi iklannya itu difilter gitu loh sama pihak YouTube, maksudnya itu seperti itu teman-teman. Nah, kemarin pengalaman yang kemarin agar cepat dimonetasi, kita kan searching ya teman-teman, bagaimana agar cepat dimonetasi. Ternyata itu gampang banget teman-teman. Jadi sekarang tonton video ini sampai habis ya, nanti saya jelaskan mulai dari awal. Ketika Bu Birahel itu mendapatkan email dari YouTube tanggal 27 Januari kemarin, tanggal 18 Januari sudah dapat email dari YouTube suruh mengajukan monetasi karena sudah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu teman-teman. Tapi karena Umi itu agak kesibukannya agak padat, jadi Umi mengajukan monetasinya itu tanggal 27 Januari 2021. Jadi baru kemarin. Tapi kemarin itu saya itu mengajukannya pas jam 10:30 siang, dan saya mengirimkan email bantuan kepada pihak YouTube agar cepat dimonetasi. Nah, cara mengirimkan emailnya nanti saya akan kasih tips ya teman-teman, biar nanti teman-teman bisa dapat dimonetasi dalam hitungan jam aja. Jadi saya jam 10:30 siang itu udah ngirim apa namanya ini agar bisa dimonetasi itu. Terus jam 4 sore, jadi
jam 4 kurang 10-an lah. Jadi kita itu udah dimonetasi teman-teman. Jadi dalam satu hari itu aja, dalam hitungan jam kita sudah dapat dimonetasi. Bahkan biasanya kan channel-channel yang lain gitu bahkan sampai ada yang berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai 1 bulan, kadang masih belum dapat surat balasan dari pihak YouTube untuk monetasi lah. Sekarang aku mau ngasih tips buat kalian, walaupun kalian itu channel anak-anak atau channel biasa, ini bisa banget dipraktekkan untuk channel kalian agar channel kalian biar cepat dimonetasi dan diterima untuk itu. Simak video ini sampai akhir ya teman-teman, nanti saya terangkan mulai dari awal sampai akhir biar nanti kalian dapat dolar hijaunya aktif. Simak sampai akhir ya teman-teman. Halo Rahel Salsabila, channel Rahel Salsabila milik Anda telah memenuhi persyaratan program partner YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir. Channel Anda belum dimonetasi, buka bagian monetasi di YouTube Studio. Untuk mengetahui langkah berikutnya, Anda tidak perlu melakukan tindakan lebih lanjut jika sudah menerima persyaratan dan menyiapkan essence. Terima kasih tim YouTube. Ajukan monetasi. Jadi tanggal 18 Januari ini aku dapat email dari pihak YouTube ya teman-teman, untuk segera mengajukan monetasi. Nah setelah itu saya akan memberikan tips agar channel Anda cepat dimonetasi dalam hitungan jam aja loh teman-teman. Ikut di yang pertama, kalian buka Google Chrome. Setelah itu kalian ketik YouTube Studio. Setelah itu kalian tekan titik 3 di atas tadi, terus centang situs desktop. Setelah itu kalian klik YouTube Studio yang bagian atas sendiri. Lantas kalian lanjut ke studio ya yang bagian bawah sendiri. Kalian klik. Kebuka, kita akan buka, klik bagian video. Klik bagian video ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan lihat apakah video kita ada yang kena copyright apa enggak ya teman-teman. Kita lihat, kalau nggak ada klaim hak cipta berarti kita udah aman nih bagian video kita. Dan kita juga harus lihat nih thumbnail kita ini kira-kira menarik nggak ya gitu. Jadi kalian juga bisa harus buat thumbnail itu menarik mungkin gitu teman-teman. Setelah itu kita buka bagian setelan yang bawah sendiri itu ya teman-teman. Setelah itu kita klik yang bagian umum. Ini aku pakainya yang Indonesia ya teman-teman, yang rupiah ya. Setelah itu kita klik bagian umum itu. Nah kita akan lihat ini karena nama channel kita Rahel Salsabila ya. Terus habis itu kita akan kasih tag ini loh teman-teman di deskripsi ini. Jadi kalian itu
channel kalian tuh berisi tentang apa aja sih, kayak gitu, biar lebih mudah dalam pencarian gitu loh teman-teman. Setelah itu kita akan klik yang setelahnya ya teman-teman. Nah, penonton ini, jadi Anda ingin menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak. Nah, di sini kalau misalnya kan di sini ada 3 nih teman-teman ya, ada ya ini tetapkan sebagai channel anak-anak, tidak, atau saya ingin meninjau setiap upload video. Nah, di sini kalian klik yang saya ingin meninjau setiap video ya teman-teman. Jadi memang kalau konten aku memang konten anak, tapi juga ada campurannya gitu loh teman-teman. Jadi aku kliknya yang ini gitu, saya ingin meninjau. Jadi nanti setiap upload video kalian akan meninjau sendiri gitu loh teman-teman, apakah ini konten buat anak atau tidak, kayak gitu. Setelah itu kalau udah tadi disimpan ya teman-teman, selanjutnya kita akan klik yang ada gambar dolar dulu teman-teman. Kalau misalnya kalian sudah kayak gini monetisasi channel, berarti kan kalian sudah dimonetasi nih ya. Ini kan channel aku emang udah dimonetasi ya. Nanti aku akan kasih tips agar channel kalian bisa segera dimonetasi dalam hitungan jam gitu loh teman-teman. Jadi kalau aku ngeklik dolar ini karena aku udah dimonetasi, maka itu biasanya tadi juga udah monetasi teman-teman. Nah, sekarang aku akan kasih tips mulai awal ya teman-teman, agar channel kalian cepat dimonetasi ya. Kalian yang belum dimonetasi, ketika nanti tekan dolar kan akan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Berkembang dengan YouTube, terus ada tampilan subscribernya ada berapa dan jam waktu tonton publiknya ada berapa. Ketika dua-duanya udah dicentang hijau seperti ini, berarti ini kan udah memenuhi syarat nih teman-teman. Berarti langsung daftar sekarang, itu tadi ya kliknya. Setelah kita klik daftar sekarang, selanjutnya kita mulai di langkah 1, tinjau persyaratan program partner. Nah, kita klik mulai. Oke. Setelah kita klik mulai, akan muncul gambar seperti ini. Nah, kita langsung scroll ke bawah aja dan centang 2 itu ya, centang saya menyetujui persyaratan program partner YouTube. Setelah itu dicentang kirimi saya email jika ada pembaruan, pengumuman dan lain sebagainya itu. Setelah itu kalau kalian sudah pernah daftar ke Google AdSense, maka otomatis langkah kedua langsung selesai. Nah, karena saya sudah pernah daftar Google AdSense, maka langkah kedua ini langsung selesai teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ini belum pernah daftar Google AdSense, maka nanti langsung centang-centang aja mengikuti alur dari si YouTube tersebut ya. Setelah itu kalau dua-duanya udah, habis itu langsung langkah 3. Langkah 3 ini dalam proses, yaitu channel ini ditinjau oleh pihak YouTube sendiri gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah itu kalau misalnya tadi sudah ya, aku lupa nih teman-teman ngasih tahu, sebenarnya sebelum kita daftar tadi kita itu harus ngecek nih video kita dari komentar-komentar spam gitu teman-teman. Jadi kita lihat apa komentar-komentar ini ada komentar spam apa enggak. Nah, kita lihat di sampingnya itu kalau misalnya bersih, nggak ada komentar spam atau komentar negatif, udah. Nah, kita langsung aja. Tapi misalnya kalau ada komentar negatif atau komentar spam, kita nanti hapus, clear ya, all clear. Setelah itu kita akan ini loh teman-teman, yang bawah sendiri tuh loh, beri masukan lah. Kita akan beri masukan di sana. Kita akan ngirim email teman-teman. Jadi ini yang paling penting loh teman-teman. Jadi yang paling penting ini di bagian kirim masukan bawah tadi ya, kita kan udah klik lah, kita kirim masukan ke pihak YouTube nih teman-teman. Jadi ini yang mempermudah untuk channel kita cepat ditinjau teman-teman. Sebenarnya poin yang terpenting adalah di sini, yaitu
klik tadi kirim masukan. Setelah diklik nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Setelah itu nanti kita akan menulis. Jadi nanti tulisan ini akan aku sertakan di deskripsi ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal contoh aja, nggak apa-apa. Jadi kita akan nulis kayak gini teman-teman ya. I have complete 4.000 jam tayang kayak gitu loh teman-teman, dan 1.000 subscriber. Pokoknya kita itu bilang ke pihak YouTube bahwasanya kita itu sudah memenuhi 4.000 jam waktu tonton dan juga 1.000 subscriber. Maka kita itu meminta untuk segera ditinjau gitu loh sama pihak YouTube teman-teman. Lah di sini nanti ketika ada tulisan my channel is, nanti kita akan nulis channel kita masing-masing teman-teman. Kalau channel saya kan namanya Rahel Salsabila nih, jadi aku tulis my channel is Rahel Salsabila. Tapi sebenarnya lebih efektif ketika kita masukkan link video ya teman-teman. Jadi link channel kita atau link video kita juga nggak apa-apa. Jadi ketika link nanti kan gampang sih diklik sama pihak YouTube gitu teman-teman, kayak gitu. Jadi ketika kita nanti ngirim ini beneran cepet banget approve-nya ya teman-teman. Jadi nanti ketika udah semua tinggal dikirim aja ya teman-teman. Aku kemarin nggak tak sertakan screenshotnya sih teman-teman. Nah kalau teman-teman mau nyertakan screenshot, kalau teman-teman udah memenuhi 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang juga nggak apa-apa. Malah lebih bagus sih menurut aku. Tapi kemarin aku lupa nggak tak sertakan screenshotnya, jadi ya udah aku langsung kirim aja kayak gitu. Tapi walaupun aku nggak ngirim screenshot tentang aku udah memenuhi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, aku termasuk cepet banget loh teman-teman. Soalnya dalam waktu hitungan jam aja akhirnya channel aku udah dimonetasi. Ketika udah semua kita akan kembali ya. Oh iya, aku lupa teman-teman, kalau misalnya kalian channel anak nih ya, aku sarankan untuk foto profil kita itu diganti aja teman-teman. Jadi diganti foto kartun atau foto yang bersama keluarga. Pokoknya jangan sampai foto anak kita sendiri ya teman-teman, karena misalnya anak kecil yang dibuat foto profil, takutnya nih ya nanti approve-nya agak sulit gitu. Jadi lebih baik kalau aku ini udah aku ganti nih teman-teman, foto profilnya aku ganti gambar kartun. Tapi misalnya teman-teman masih pengen menampilkan foto anak, maka pakai yang foto keluarga aja ya teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang tuh ya teman-teman, aku tuh dapat email dari pihak YouTube untuk mengajukan monetasi itu tanggal 18 Januari. Terus aku ngajukan monetasi tanggal 27 Januari. Jadi dalam satu hari itu aku udah dimonetasi ya teman-teman. Jadi aku kirim email ke komunitas YouTube, itu request for monetize YouTube channel. Ini kan pada tanggal 27 Januari jam 11:13 ya teman-teman, bisa dilihat. Setelah itu aku disetujui oleh pihak YouTube. Selamat, Anda telah disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Juga tepat pada tanggal 27 jam 15.44. Jadi aku jam 11 ngajuin, aku jam 4 kurang itu udah dimonetasi oleh pihak YouTube. Jadi dalam hitungan jam aja teman-teman aku dapat balasan dari pihak YouTube itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu mengikuti saran-saran aku tadi dari awal, aku yakin kalian itu bisa dapat dimonetasi dalam waktu 1 hari aja, bahkan dalam hitungan jam seperti yang aku saranin kayak tadi ya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Sudah dulu ya teman-teman. Apabila dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dadah teman-teman. Dadah.
teman-teman ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman.